Video ini tentang bagaimana kita bisa kumpulin 100 juta dengan jualan tapi modal HP dan otak doang. Ini cocok buat kalian yang punya aspirasi mau jualan online tapi minim modal dan pengalaman. Atau buat kalian yang udah jualan online tapi skalanya kecil terus gitu ya, gak kekumpul-kumpul modal buat jualan online dengan skala yang lebih besar. Perkenalkan, nama saya Baron, CEO dan co-founder dari Data Pinter dan Cosmetic.com. Saya udah jualan online selama kurang lebih 8 tahun dengan omset secara akumulatif senilai puluhan miliar, jalan ke 100 miliar rupiah. Nah, ini bukan soal flexing teman-teman, tapi ini soal kredibilitas, bahwa saya yakin apa yang akan saya share di sini bisa teman-teman implementasikan dan rasakan manfaatnya sendiri. Cukup perkenalannya, sekarang kita langsung bahas bagaimana kita bisa kumpulin 100 juta rupiah tanpa modal dalam 1 tahun. Nah, di sini kita akan deep dive untuk dua angkanya ya teman-teman. Itu apa dan kenapanya untuk mengumpulkan 100 juta ini. Nah, yang pertama, jalur yang akan perlu kita ambil adalah sebagai profesi afiliator. Di video sebelumnya, saya udah bahas nih teman-teman, kalau saya akan pilih jadi affiliate ketimbang profesi-profesi lainnya kalau saya harus mulai tanpa modal alias nol. Nah, buat kalian yang belum nonton videonya, linknya saya cantumin di deskripsi. Kenapa afiliator? Karena profesi ini secara jangka panjang punya upside potensial yang besar, alias bisa jadi gede gitu ya. Resikonya juga minim dan kita bisa tetap agile. Agile tuh maksudnya gampang pindah haluan kalau memang nanti kita stuck di kemudian hari. Dan ini udah banyak datanya juga ya teman-teman. Banyak afiliator yang penghasilannya itu capai miliaran rupiah padahal waktu mulainya itu tanpa modal. Nah, dengan jadi afiliator kita akan belajar juga nih banyak skill penting seperti cara buat konten yang bisa dapetin atensi, cara funneling, copywriting, komunikasi, dan banyak lainnya. Nah, ini adalah skill-skill fundamental yang kalian butuhkan juga nantinya untuk menjadi seorang digital marketer yang handal. Dan kita sama-sama tahu ya teman-teman, skill digital marketing itu skill yang mesti kita kuasai sebagai entrepreneur yang hidup pada zaman serba digital ini. Selain skill-skill penting yang akan kita pelajari dalam perjalanan kita juga akan membangun sebuah platform distribusi yang ada trust-nya untuk diri kita sendiri, yaitu profil publik entah itu di IG, TikTok, YouTube, atau ketiganya yang dinamakan personal branding. Personal branding ini adalah byproduct dari konsistensi. Jadi ketika nanti kalian buat personal branding yang fokusnya pada suatu niche, kalian akan mempunyai audience yang persepsinya menganggap kalian sebagai domain expert pada niche yang kalian tekuni. Nah, jadi memang jadi affiliator ini kita mesti fokus ya teman-teman, mesti fokus pada satu niche supaya dicap sebagai expert gitu. Dan tentu kita harus fokus pada niche yang memang kita sukai supaya konten-kontennya dengan audience itu bisa lebih relate juga dan nanti ide kontennya tuh flowing lebih natural dan gampang. Misalkan teman-teman orangnya humoris dan suka fashion. Nah, nantinya kalian bisa fokus bikin konten seputar fashion yang lucu, edukatif, dan positif supaya personal brandingnya tuh terbentuk di sana. Nanti semakin besar nama kalian dan hubungan dengan audiens terbangun, percaya nggak percaya, ujung-ujungnya bisa aja tuh mereka beli produk yang kalian promosikan bukan karena produknya lagi, tapi karena memang suka interaksi aja sama kalian gitu, atau karena percaya aja sama pilihan kalian. Dan ini yang powerful banget teman-teman dari personal branding. Nah, di sini ujung-ujungnya nih nanti, kalau kita udah kumpulin modal yang cukup, kita bisa buat brand sendiri dan contohnya udah banyak ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, kayak artis-artis di Amerika ini kayak Logan Paul, sama The Rock, mereka-mereka yang punya personal branding ini, growth brandnya sekencang apa? Itu kencang banget. Jadi profesi ini itu end goalnya itu sejalan dengan buat brand produk sendiri teman-teman. Dan nantinya kita punya unfair advantage pas mau buat brand produk sendiri kalau personal branding kita tuh udah lumayan ketimbang orang-orang yang nggak punya personal branding sama sekali. Nah, ujung-ujungnya yang kita incar dari personal branding adalah leverage. Misalkan hari ini kalian posting mungkin viewsnya 100 ya, viewsnya 100, tapi 5 tahun kemudian bisa aja satu posting udah 1 juta. Padahal buat videonya sama-sama 5 jam. Jadi inputnya sama nih teman-teman. Inputnya sama-sama 5 jam tapi outputnya 10.000 kali lipat. Ini yang namanya leverage. Effortnya sama tapi outputnya lebih besar. Dan ini bukan hanya views ya teman-teman. Di dalam output view 1 juta itu setelah 5 tahun ada trustnya juga. Jadi distribusinya itu udah berikut dengan aspek trust atau kepercayaan di dalamnya. Dan ini bakal ningkatin tingkat konversi call to action kita nanti karena orang udah percaya sama kita. Nah, udah panjang lebar nih bahas kenapa affiliate. Nah, yang kedua, kita mesti tahu langkah-langkahnya dari awal teman-teman. Tapi saya nggak bakal bahas soal gimana cara daftar-daftar akunnya di sini ya teman-teman. Karena kalau kalian nggak bisa daftar sendiri dengan tanya AI atau googling, lupakan jadi entrepreneur. Di sini saya cuma akan bahas yang penting-penting aja seperti mindset, cara pemilihan niche dan produknya supaya gimana cepat untung 100 juta dalam 1 tahun. Nah, kalian awalnya mesti identifikasi terlebih dahulu nih, kalian pengetahuannya tuh banyak di mana. Misalkan apakah di kosmetik, fashion, peralatan rumah tangga, makanan hewan, mainan atau apa gitu ya. Karena di mana pengetahuan kalian banyak, pasti nantinya personal branding itu lebih cepat jadinya. Tapi katakan kalian nggak punya passion atau ketertarikan sama sekali terhadap suatu kategori ya, itu juga nggak apa-apa. Soalnya kadang-kadang ada juga yang seperti itu. Kalau kalian adalah orang ini, kalian bisa ke datapinter.com dan pilih aja tuh 2 sampai kategori besar di Indonesia. Misalkan fashion atau alat rumah tangga, kecantikan
kecantikan dan atau makanan hewan gitu ya, terserah dari kalian lah. Terus kalian mesti cek di setiap platformnya, di Shopee gimana, di TikTok gimana penjualan produk-produknya dalam kategori yang kalian pilih sebagai opsi. Kalian juga bisa cek sellernya tuh kasih komisi berapa, walaupun ini nggak terlalu penting ya di awal, karena di awal eksekusi lebih penting. Karena komisi ini nanti ketika kalian semakin besar, kalian bisa nego juga kok sama si seller. Nah, jadi ini bagian yang paling penting ya teman-teman, skill pemilihan produk untuk dijual. Karena ini yang akan menentukan seberapa cepat kita capai untung 100 juta kita. Katakan produk ini cuma punya omset 10 juta, komisinya rata-rata 5-10%. Berarti kalau omset kalian katakan 1 juta untuk produk ini, terus anggap 10% deh komisinya, itu teman-teman bagus-bagus aja cuma bisa untung 100 ribu, belum potongan ini itu ya. Jadi kriteria yang pertama adalah pastiin produk itu punya omset 30 hari di atas 100 juta. Semakin besar semakin bagus buat pastiin kapasitas kita menghasilkan omset dengan produk itu besar. Dan nantinya komisinya juga besar. Misalkan kita hasilin omset 50 juta untuk produk itu dalam 1 bulan. Komisinya itu udah 5 juta dan ini baru dari 1 produk teman-teman. Dan ini carinya gampang banget. Di Data Pintar kalian bisa pakai filter terlaris, terus nanti lihat di kategorinya itu produk-produk terlarisnya apa aja. Langkah yang kedua, kalau kalian udah milih produk dengan omset di atas 100 juta, kalian mesti cari winning kontennya. Carinya juga gampang banget teman-teman. Kalian kalau nggak tanya sellernya buat bukain data winning konten untuk produknya, kalian bisa ke listing produknya seperti ini dan lihat video-videonya seperti apa untuk jual produk tersebut. Karena biasanya video yang disematkan itu video yang paling menghasilkan. Atau bisa juga dari halaman depan Shopee seperti ini untuk cari inspirasi storytellingnya gimana untuk jualan. Tentu kalian jangan contek persis ya videonya, karena kita mesti pakai teori zigzag. Kalau yang lain zig ya kalian zag gitu supaya tampil berbeda. Yang penting bikin struktur videonya tuh benar gitu. Misalkan ada curiosity gap hook, terus nanti habis curiosity gap hook ada foreshadow, delay tension, release tension, lalu call to actionnya gitu, CTA. Intinya kalau video itu prioritasin orang stop scrolling terus nonton sampai habis gitu. Masukin storytellingnya kalau bisa biar menarik dan bikin mereka penasaran. Kalian juga bisa liatin cara top creator jualin produk di niche itu sebagai contoh. Intinya cari inspirasi dari yang udah working, terus kalian contek aja gitu. Jadi lakukan 2 langkah ini sebanyak mungkin. Pilih produk dan bikin video terus-terusan untuk ningkatin probabilitas suksesnya untuk capai untung 100 juta dalam 1 tahun. Karena biasanya ya teman-teman, blokernya itu benar-benar dikerja keras, di volume ya. Kalau bisa kerja 16 jam, bagus. Kalau nggak bisa ya semaksimalnya gimana lah. Pokoknya sebanyak mungkin deh. Tapi ingat ya teman-teman, video kalian itu nggak bisa semuanya jualan terus. Karena semakin kalian jualan, semakin lama personal branding terbentuk. Coba deh cari keseimbangannya. Ibarat video atensi dan edukasi itu ngasah pedang ya. Kayak nggak ada ngasah pedang. Video jualan itu kayak pakai pedangnya untuk bertempur. Jadi pastiin pedang kalian itu setajam mungkin dulu sebelum jualan. Oke, jadi ini kesimpulannya ya teman-teman. Untuk dapetin 100 juta dalam setahun. Pertama, jadilah afiliator dan bangun personal brand. Kedua, setelah personal brand terbentuk dan modal terkumpul, bisa buat brand sendiri sebagai end goal. Nah yang ketiga, pilih produk dengan omset di atas 100 juta. Dan yang keempat dan yang terakhir, buat video sebanyak mungkin dengan struktur yang benar. Tapi ingat, jangan hard selling terus. Fokus bangun audience juga dengan video cari atensi yang edukatif.